Terus kondisi ini dan itu gitu ya di suatu wilayah itu dinilai dari indeks pembangunan manusianya. Dan di sini kita lihat yang merah itu ya berarti itu rendah di indeks pembangunannya yaitu adalah Papua. Jadi benar-benar dilihat tingkat mobilitasnya, industri, pendidikan, dan kesehatannya ternyata sangat rendah di bagian Papua. Terus di Sedang itu ada di area sini ya, area Palembang, Sumatera Selatan ya. Terus ada Bengkulu gitu. Untung di Sumatera Barat itu katakan tinggi ya, ininya IPM-nya. Dan sebenarnya ada satu yang sangat tinggi itu ada di Jakarta ya. Jadi Jakarta ini satu-satunya provinsi yang punya IPM yang tinggi gitu. Karena memang tingkat pendidikannya sudah luar biasa di sana. Terus fasilitas kesehatan itu udah memadai. Terus banyaklah yang hal-hal yang menunjang tingkat pembangunan manusianya tinggi. Tapi bukan berarti tanpa masalah ya wilayah Jakarta ini ya. Walaupun dia seperti itu kan data yang diterima berdasarkan mayoritas dari warganya. Dan ini penyebab ketimpangan sosial selanjutnya adalah kurangnya mobilitas barang dan jasa. Jadi mobilitas ini adalah jalur gitu ya, akses dan apa sih namanya sarana dan prasarana gitu loh, mobilitas, transportasi semuanya itu tentang transportasi gitu ya. Nah, jadi kurangnya mobilitas barang dan jasa ini tentu sangat-sangat menghambat ya. Contohnya adalah di dunia atau di industri sektor perdagangan. Jadi di sektor perdagangan mereka butuh gitu kayak antar jemput bahan baku, ya industri juga ya ini ya. Terus juga antar jemput apa namanya distribusi barang, distribusi dan penjualan gitu ya. Itu pasti membutuhkan arena atau fasilitas prasarana yang memadai gitu. Jadi kalau misalnya hal ini menghambat, kalau misalnya ini tidak baik gitu ya, atau berkurang mobilitasnya, pasti dampaknya ke pertumbuhan ekonominya yang akan menurun ya. Contohnya di Provinsi L ya. L apaan ya? Oke. Mungkin ya, tapi di Padang juga banyak juga kayak gini ya, masih harus diperbaikin juga kayak gini. Jadi ini benar-benar akan menghambat mobilitas barang dan jasa. Terus yang menyebabkan ketimpangan spasial lainnya adalah konsentrasi perbedaan kegiatan ekonomi. Oke, jadi memang konsentrasi ini maksudnya volumenya ya, berarti banyak sedikitnya gitu. Apabila perbedaan kegiatannya itu, kegiatan ekonominya itu semakin tinggi, artinya wilayahnya bakalan semakin lebih cepat maju, ya. Oke, kenapa saya ngantuk banget ya? Gara-gara kipas kayaknya nih. Maaf ya guys. Oke, jadi di sini adalah kalau misalnya di suatu wilayah itu banyak sekali industrinya, banyak sekali kegiatan ekonominya, baik itu pertanian, industri, misalnya sektor jasa, dan sebagainya, itu berkembang pesat, artinya semakin banyak pemasukan, semakin banyak kegiatan yang apa sih namanya yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dari wilayah tersebut. Oke, itu dia. Terus yang berikutnya adalah alokasi dana pembangunan daerah. Oke, jadi investasi di sini alokasi dana pembangunan ada sebuah istilah namanya investasi. Dan investasi ini adalah faktor yang sangat-sangat penting gitu ya dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Karena apa? Dengan adanya investasi, itu sebuah perusahaan, sebuah ekonomi dari suatu wilayah itu bakalan berkembang sangat pesat gitu. Karena ada modal nih yang mendukung pengadaan barang, penggandaan hasil produksi gitu ya, ataupun juga ekspor
ekspor impor barang ke luar negeri gitu. Jadi daerah yang paling banyak menarik investasi dari pemerintah dan swasta itu akan lebih maju dibandingkan wilayah lainnya. Oke, tunggu sebentar. Saya mau tunggu ya. Saya mau matiin kipas saya dulu. Oke, oke, we back karena memang ini takutnya saya ngantuk tidur gitu ya. Oke, jadi selanjutnya adalah masalah ini masalah alokasi dana pembangunan daerah ya. Jadi memang ada wilayah-wilayah yang memiliki katakanlah modal dari investasi asing gitu ya ataupun dalam negeri itu meningkat tajam gitu. Contohnya area Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya, DKI Jakarta, Riau, Banten. Dan kenapa mereka tertarik di sini? Karena memang area sini tuh sudah punya banyak sekali industri, udah punya SDM yang memadai gitu untuk diolah. Katakanlah kalau misalnya kalian nggak tahu area Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, yang paling dekat itu ada Riau. Riau ini adalah wilayah yang sangat-sangat potensial untuk dikembangkan industri kelapa sawit ya, karena memang wilayah bagian pantainya itu adalah lahan gambut yang sangat cocok gitu ya untuk kelapa sawit. Terus juga di bawah buminya itu terdapat lumbung minyak bumi yang paling besar gitu di Indonesia. Jadi mengapa eh, Riau ini punya potensi yang sangat besar untuk menarik perhatian investor gitu ya dari dalam maupun luar negeri. Nyatanya aja Riau masuk dalam lima besar ya pada tahun 2020 gitu dari modal dalam negeri ini. Sedangkan yang untuk 2021 itu ada data tentang proyek investasi asing ya. Dan ternyata Jawa Barat, DKI Jakarta, ini area Jawa itu masih menjadi area favorit gitu untuk apa sih namanya untuk investor asing menanamkan modal. Apalagi ini ya Bali. Jadi seperti yang selama tinggal di 8 bulan di Bali itu saya menghadapi apa sih namanya beberapa analisis ya tentang ekonomi Bali ya. Dan Bali ini adalah pulau atau provinsi yang paling besar sektor pariwisatanya ya. Jadi hampir semua segi-segi atau sendi-sendi kehidupan di Bali ini itu pasti berurusan dengan pariwisata. Ya, jadi misalnya nih anak-anak dari warga yang ada di sekitaran apa Singaraja atau area utara atau area barat gitu ya, yang memang jauh dari Denpasar, itu mereka belajar atau pasti jurusan mereka tuh rata-rata adalah di bidang pariwisata, ya mau dia tata boga atau apa gitu dan nantinya bakalan terjun ke dunia pariwisata. Karena apa? Karena banyak banget industri ya, pariwisata ini berkembang pesat di sini gitu. Dan setiap saat ada investor masuk ya, investor asing maupun dalam negeri untuk membangun hotel, membangun ini itu dan mereka pasti membutuhkan tenaga kerja gitu ya. Oke, jadi itu dia masalah dari investasi. Jadi investasi atau investor itu tertarik karena memang adanya SDA dan juga perkembangan gitu ya. Dilihat dulu di perkembangannya pesat nggak sini gitu, ada potensi nggak gitu. Pasti investor jadi ingin menanamkan modal di sana. Oke, selanjutnya adalah dampak ketimpangan spasial ya. Jadi dampaknya apa aja? Dampaknya adalah ini, wilayah tertinggal. Oke, nah sekarang kita mau diskusi ini gitu ya. Kira-kira bagaimana ini bisa terjadi menurut kalian gitu? Ya, silakan.
Bentar. Oke, masuk lagi. Oke, saya ngidupin kipas lagi ya. Saya kira ngantuknya gara-gara itu. Ternyata jadi panas. Kayak global warming ya, guys. Oke, jadi silakan. Kira-kira menurut kalian bagaimana nih bisa terjadi seperti ini gitu? Ada anak-anak yang nih sekolahnya kayak gini. Nah, ini kelasnya pasti beda ini ya, walaupun gurunya satu ini. Oke. Terus ada jalanan yang rusak sana sini, terus akses yang masih berbahaya kayak gini gitu ya. Jadi ada pernah dulu kejadian di mana itu ya, di Pulau Rote ya. Kan ada SM3T ya programnya. Saya nggak tahu program SM3T itu masih ada atau udah pensiun gitu ya. Itu ada mahasiswa gitu ya, teman saya itu kan dia di sana, di area sana, di NTT itu. Dan ternyata di Pulau Rote itu mereka harus mengarungi ini sungai yang luas gitu ya, yang ternyata di dalamnya itu penuh buaya gitu. Dan akhirnya ada satu perahu yang tiba-tiba kayak nggak tahu apa yang terjadi, dia tuh kebalik gitu ya, dan akhirnya ya jadi ada beberapa yang meninggal gitu di sana. Oke, jadi ini adalah bahaya yang harus dihadapi oleh beberapa orang yang tertinggal di wilayah tertinggal ya, terbelakang gitu. Kira-kira menurut kalian apa sih permasalahan di area sini? Kenapa bisa sampai wilayah ini tertinggal, terbelakang gitu? Ayo. Pak, izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Siapa Pak, ini? izin jawab. Angkat dulu tangannya ya, biar kamu langsung ke atas gitu. Sipil, Pak, izin menjawab. Oke, oke silakan Phil. Eh, kenapa kenapa yang di dalam foto itu termasuk wilayah yang tertinggal? Kalau lihat di gambar nomor satu, Pak, yang di pendidikan, kayaknya itu di pendidikan, faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia itu adalah yang pertama kurang meratanya pendidikan. Itu terjadi karena kemiskinan. Yang kedua, sumber daya manusia, rendahnya kualitas guru di suatu daerah tertentu, serta rendahnya prestasi dan sarana prasarana di sekolah itu. Hmm, Makanya wilayah tersebut yang di foto pertama termasuk kayak daerah yang tertinggal. oke, great. Thank you Vivil. Jadi Vivil di sini mengarahkan ke foto pertama ya, yaitu di bidang pendidikan. Jadi banyak sekali masalah kenapa bidang pendidikan di area tertinggal ini sangat buruk fasilitasnya gitu ya. Terus juga pengadaan dari gurunya gitu yang memang benar-benar benar-benar inilah kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya teman-teman atau kakak-kakak senior yang memang alumni SM3T itu dipastikan nangis dengernya gitu ya. Nangis gitu. Karena memang guru-gurunya ini. Wah, banyak yang mau ya. Jadi kita ke Melani dulu. Saya agak takut sebenarnya. Jangan terlalu ngegas ya, Melani ya. Iya, Pak. Oke, ya. Izin menjawab, Pak. Oke, Menurut saya, silakan. berdasarkan gambar tersebut, eh, mengapa sih bisa terjadi hal seperti itu? Kan ada tadi sebelumnya kan kita membahas tentang beberapa penyebab ketimpangan spasial. Seperti yang dibilang Phil tadi, kita melihat pada perbedaan kondisi demografis, yaitu mengenai tentang tingkat pendidikan. Hampir sama sih kayak Vivil, tingkat pendidikannya tuh masih sangat kurang. Kemudian pada negara apa tuh namanya? Konoha? eh Oh, bukan ya. Enggak, Pak. Itu masalah konsentrasi perbedaan kegiatan ekonomi juga menjadi penyebab ketimbangan spasial pada gambar tersebut, Pak. Kan pada gambar tersebut masih ada pada daerah tersebut warga-warga yang fasilitasnya itu masih menggunakan sampan dan belum tersedianya fasilitas pelayanan seperti jalan. Dan di situ juga terlihat pembangunannya masih belum merata, Pak. Sehingga
ketimpangan sosial spasialnya tuh sangat tinggi sekali, berbeda dengan wilayah atau daerah yang memiliki kegiatan ekonomi yang lebih tinggi dan lebih bagus. Itu jawaban dari Alright. saya, Pak. Terima kasih. Oke, thank you Melanie. Oke, ini menarik banget ya. Jadi disorotin tentang masalah faktor dari apa tadi di tingkat pendidikannya gitu ya, yang bisa menyebabkan banyaknya ketimpangan gitu ya, ketimpangan spasial ya, jangan sosial. Oke, great, thank you. Silakan diturunkan lagi Melanie. Kita ke Tia. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Tia. Eh, izin, Pak. Tia Hmm. kalau melihat gambar dari pendidikan sama jalan tanah nih, Pak, Hmm. sama kayak di sebelah desa Tia. Jadi Oh, namanya itu oke. Kampung 40. Jadi Mana kampung itu? itu tuh ada di pelosok. Di Riau, Pak. Oh, di Riau. Riau Ya, Kabupaten apa? Kabupaten Siak. Oh, Siak ya. Hmm. Ya, jadi yang pernah sih dia main ke sana sama pemuda-pemuda gitu Pak, lihat kondisi desa di sana tuh kan Pak. Sebenarnya dari segi pendidikan sama jalan ini emang bener-bener persis banget, cuma bedanya jalannya tuh jalan gambut gitu kan Pak, hitam. Jadi jalan ini salah satu faktor wilayah tertinggal karena Oke. untuk keluar dan lihat dari masyarakat sampai Pak. Oke, 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 siap. Thank you, Tia. Jadi Tia di sini mengangkat ini ya, apa namanya, pengalaman yang real gitu ya, diangkat di sini, yaitu salah satu desa di Kabupaten Siak Riau gitu. Oke, ini menarik banget. Jadi kalau misalnya kalian, ini gunanya ya, kalau di jurusan geografi atau pendidikan geografi, kalian tuh harus sering-sering jalan-jalan gitu, jalan-jalan, tapi jalan-jalannya bukan untuk selfie ataupun foto-foto Instagramable nih gitu. Enggak, jadi kalian tuh mengamatin gitu. Amatin kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Pekanbaru, lihat tuh sawitnya sebanyak itu ya, sepanjang jalan itu ada sawit semua gitu. Dan itu yang mau dikembangkan gitu ya. Jadi silakan kayak kasih pertanyaan gitu ketika kalian lagi jalan-jalan gitu, ditulis tab pertanyaannya baru didiskusikan. Oke, great. Thank you Tia untuk pengalamannya menarik banget gitu ya. Oke, Oke kita lanjut ke Pak. Juliana. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau menurut Yuli, Pak, Mhm. kenapa wilayah tertinggal di Indonesia itu banyak? Yang pertama, pemerintah kurang memperhatikan di daerah yang terpencil atau pelosok. Mhm. Eh, Terus pemerintah juga lebih fokus ke daerah-daerah yang sudah maju Mhm. ataupun sudah sarana dan prasarananya sudah maju lebih dimajukan, dan untuk wilayah terpelosok ini kurang dipandang gitu Pak. Mungkin pemerintah ingin dipandang apa, wilayah pelosok itu dipandang harus kita viralkan dulu gitu Pak. Menurut Yuli Pak. Oke, oke, kekuatan netizen ya. Oke, thank you Liana. Oke, Iya Yuliana Pak. ini Memang mengarahkan pada kurangnya perhatian pemerintah gitu ya, ataupun kurang menariknya wilayah desa-desa yang terpencil gitu ya, untuk bisa iya dimajukan. Pak. Oke, silakan diturunkan lagi tangannya. Kita ke Hilda. Terakhir ya di pertanyaan ini ya. Silakan Hilda. Baik Pak, terima kasih. Kalau menurut Hilda Pak, hampir sama jawabannya sama Yuli Pak. Hmm. Untuk pengalokasian dana dari pemerintah tersebut tidak merata sehingga eh, tidak adanya tidak atau tidak sampainya dana tersebut ke daerah-daerah pelosok Pak, sehingga jadi untuk pembangunan atau pengembangan sekolah di sana tidak tidak apa namanya tidak dapat dikembangkan Pak. Itu aja sih Pak. Oke, thank you Hilda. Oke, jadi Hilda di sini benar-benar to the point ya, dan saya suka mengaitkan materi yang kita barusan bahas ya.
yaitu tentang alokasi dana. Oke, jadi ini menarik banget. Jadi ya usahakan kalian kayak ini ya, kayak dikait-kaitkan lagi gitu dengan materi sebelum-sebelumnya. Jadi bisa tahu, oh ini salah satu penyebabnya ternyata alokasi dana. Memang benar ya, kalau misalnya alokasi alokasi dananya mungkin hanya dicurahkan ke area ibu kota kabupaten gitu ataupun sekitar sana gitu ya, dengan dalih membangun fasilitas-fasilitas yang terbaik gitu ya, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, tapi tidak memandang kalau ada bagian lain dari daerah mereka yang masih butuh akses, masih butuh apa fasilitas yang memadai lah. Oke, ini kita tutup. Jadi ini wilayah tertinggal ya. Memang banyak sekali aspek yang disebutkan teman-teman tadi tentang tentang kependudukannya. Kenapa juga kependudukan ini penting? Karena karena apa ya? Wilayah-wilayah yang tertinggal biasanya hanya dihuni oleh sedikit orang, ya. Sedikit orang itu jadi tidak terlalu menarik untuk diiniin gitu ya, untuk diberikan fasilitas gitu. Padahal kita sama-sama warga negara. Oke, dan juga ada alokasi dana juga masuk dalam tahap atau sebab dari masalah ini. Oke, next, rada mirip dengan ini, tapi ini lebih spesifik ke suatu tempat yaitu perbatasan negara. Oke, jadi pernah dengar ya ada masalah tentang wilayah perbatasan atau masyarakatnya itu yang tidak kenal dengan Presiden Indonesia, terus nggak tahu lagu Indonesia gitu, yang tahu mereka itu uang mata uangnya aja mata uang ringgit gitu, karena mereka berbelanja di Malaysia, padahal mereka masih di Indonesia gitu. Ayo silakan. Ada yang mau pendapat nggak? Apa sih yang salah dengan Indonesia gitu sehingga eh, katakanlah lu perbatasan itu kayak ibarat teras ya, teras dari rumah ya. Masa ya terasnya itu rimbun gitu ya, nggak maju gitu. Kira-kira apa nih yang salah dengan pendekatan perbatasan negara kita yang menyebabkan banyak sekali desa-desa tertinggal itu berada di area sana? Silakan. Mailani, silakan Mailani. Astagfirullahaladzim. Eh, Baik, Pak. Izin menjawab. kirain lagi Eh, ngechat langsung. enggak, Pak. Tadi udah ngomong, cuman lupa dihidupkan, Pak. Oke, silakan Melanie. Izin menjawab, kenapa warga-warga Indonesia di perbatasan sana masih belum begitu mengenal Presiden RI dan mata uang? Mungkin itu karena faktor manusia sendiri atau kurangnya keterbatasan informasi yang masuk di wilayah tersebut. Maksudnya gini loh Pak, kan Indonesia siapa sih yang nggak kenal Indonesia? Negara-negara lain sudah mengenal Indonesia, siapa presidennya dan siapa dan apa mata uangnya. Tetapi kalau misalkan warganya sendiri di perbatasan tidak mengenal, entah itu mungkin mereka tidak memang mereka tidak ingin mengenal atau memang informasinya itu tidak dapat gitu loh Pak. Oke, Kalau siap-siap. menurut saya ya Pak, saya nggak tahu sih. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita berhak berpendapat ya. Thank you, Melanie. Jadi di sini mungkin aja ya, karena ada beberapa suku yang memang mereka tertutup gitu sama perubahan ya, perubahan yang ada. Jadi mungkin aja mereka jadi nggak apa lagi, nggak membuka gitu ya, nggak membuka pintu informasi dari luar gitu. Itu mungkin sangat-sangat mungkin terjadi ya, apalagi di area perbatasan Papua dengan Papua Nugini gitu, yang memang persekutuan lagi, persukuannya masih sangat kental. Oke, Tiara, silakan. Ya, Pak. Jadi alasan mengapa masyarakat di perbatasan negara tuh kurang mengenal negaranya sendiri, menurut saya tuh karena berdasarkan jarak geografisnya, Pak. Soalnya
di perbatasan negara seringkali jauh dari pusat kegiatan gitu dan pusat budaya sehingga membuat akses stabilitas menjadi sulit dan juga masyarakat tuh kurang mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan negara sendiri. Terus ada juga kurangnya infrastruktur di mana wilayah perbatasan seringkali belum sepenuhnya terhubung dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan raya, transportasi publik, dan sarana komunikasi. Kurangnya infrastruktur ini dapat menghambat pertukaran informasi dan mobilitas antara masyarakat perbatasan di Indonesia dan perbedaan bahasa dan budayanya. Sekian, Pak. Oke, bingo. Thank you. Jadi di sini saya suka ya. Di sini Tiara memasukkan kata kunci yaitu akses. Oke. Jadi akses atau keterbatasan akses ya eh, yang memang sangat jauh gitu ya jangkauannya dari pusat-pusat ibu kota kabupatennya memang rada jauh gitu ya yang menyebabkan sangat susah untuk diakses gitu di area sana ya. Jadi accessibility atau aksesibilitas ini menyebabkan arus informasi itu menjadi sangat lambat gitu ya. Dan bahkan untuk desa-desa yang benar-benar jauh banget dari ini, mereka mendapatkan pelayanan masyarakat itu dari negara tetangga gitu. Jadi memang hebatnya negara tetangga kita ini, mereka bangun perbatasan itu sedemikian rupa bagus gitu ya agar ya apa ya karena mereka sangat percaya kalau misalnya perbatasan itu adalah bagian sensitif gitu. Jadi ada masalah terkait perbatasan ya di Malaysia ini di area sini. Jadi dahulunya itu kita pakai patok gitu loh, batu patokan. Jadi ada batu patokan yang ditanam gitu ya di area ini di hutan-hutan Kalimantan. Nah, jadi berdasarkan ini apa namanya beberapa isu ya dari zaman dulu itu memang patokan itu berubah gitu. Jadi memang sengaja dipindah untuk memperlebar lagi area dari Malaysia gitu. Dan sayangnya perbatasan kita itu sangat minim dengan keamanan juga ya. Jadi yang keamanannya cuma ada di area-area yang ada jalannya misalnya. Atau yang memang langsung berdekatan dengan desa sebelah ya, desa negara lain. Itu biasanya. Dan area yang sangat gampang dicaplok itu area sini. Ya, karena memang sangat hutan lebat gitu. Dan Malaysia idenya adalah mereka bangun pedesaan di sekitaran perbatasan sehingga apa hari demi hari mereka bisa kayak caplok gitu loh. Lumayan lah ya kalau dicaplok dikit-dikit dikit-dikit bisa luas juga itu. Oke, itu dia ya tentang perbatasan negara. Jadi memang di sana tertinggalnya banyak banget ya perekonomiannya, sumber daya manusianya, sarana prasarana. Jadi banyak banget ini kata aksesibilitas. Jadi ada aspek-aspek yang memang sangat-sangat tertinggal di area sini. Dan itu harusnya jadi perhatian yang lebih lah ya. Karena perbatasan negara itu kayak ibaratnya teras rumah gitu ya. Jadi teras rumah itu harusnya lebih cantik dan lebih dipoles. Oke, itu dia wilayah perbatasan negara dan kita masuk ke sini. Ini menarik banget ini. Pengangguran dan kemiskinan. Jadi memang akibat dari ketimpangan spasial itu menyebabkan pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya taraf hidup dari masyarakatnya. Kira-kira ada yang bisa berpendapat tentang ini dan bisa mungkin mencontohkan eh, kota mana gitu ya yang memang terasa gitu. Silakan Tiara. Tiara ya. Oke. Ya. Ya, Pak. Jadi menurut saya bagaimana kemiskinan dan pengangguran ini bisa terjadi? Yang pertama yaitu karena kurangnya lapangan pekerjaan. Selain itu juga eh, banyak tenaga kerja yang sekarang ini digantikan oleh mesin, Pak. Jadi banyak masyarakat yang menganggur. Selain itu juga mungkin karena kualitas sumber daya manusianya yang tidak memadai, eh, leb- maka perusahaan-perusahaan itu memilih
untuk mempekerjakan masyarakat yang di luar dari daerahnya, sehingga mungkin di daerah tersebut makanya terjadi pengangguran dan kemiskinan, Pak. Betul, betul. Oke, silakan lagi ada. Eh, banyak ya, saya lupa ada. Saya lupa, sorry. Itu ada Hilda tadi pertama ya. Hilda, silakan Hilda. Baik, Pak. Mhm. Eh, terjadi Iya, kok putus lagi Hilda? Oke, silakan. Hilda. suaramu Eh, kamu matiin. Emang ya? iya. Itu, Pak. Maaf, Pak. Iya, nggak apa-apa ya, lanjut. Kalau dilihat dari kemiskinan di Indonesia ini, Pak, para Hmm. pekerja tuh upahnya tuh masih minim, Pak. Hmm. Tidak sesuai dengan taraf hidup masyarakatnya, yang dimana setiap perkembangan zaman itu kan pengeluaran yang sangat tinggi, jadi tidak sesuai gitu sama taraf hidupnya, Pak. Itu aja sih, Pak. Oke, oke, menarik, menarik. Jadi maksudnya ini lebih ke arah area inflasi ya, yang memang terjadi terus-menerus, tapi tidak dibarengi dengan pendapatan yang juga naik gitu ya. Oke, nice. Thank you Hilda. Tadi silakan ada lagi Melani, Melani lagi silakan. Gak apa-apa ya, kalau misalnya ada yang belum speak up, boleh angkat tangan aja. Ya Pak, izin menjawab Pak. Mhm. Menurut saya, apa sih ini? Eh, eh iya, iya Pak, maksudnya Oke. penyebab jadi dari Mananya? pengangguran dan kemiskinan, mungkin ya faktor utamanya itu karena pembludakan penduduk atau Hmm. kepadatan penduduk dan kelahiran yang sangat tinggi. Menurut Hmm. saya itu Pak, terutama di Indonesia. Tuh karena penduduk yang tinggi, kemudian jadi kan untuk itu apa sih namanya Pak? Mana saya tahu yang Lapangan mana ya? pekerjaan jadi dengan banyaknya pertumbuhan penduduk Iya, lanjut berkurang. lanjut. Dan sekarang kan seperti yang kita ketahui nih Pak, banyak sekarang tuh yang lebih banyak pengangguran itu adalah orang-orang orang-orang yang baru lulusan dari sarjana S1. Karena Wah, eh, kebanyakan ya Pak, saya sudah membaca Pak, kebanyakan yang iya iya banyak iya iya. pengangguran tuh yang baru baru lulus Pak. Mereka mencari lapangan pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan. Hah? Mereka tidak karena gaji dari perusahaan atau instansi tersebut tidak sesuai dengan gaji yang mereka inginkan, sehingga banyak sekali pengangguran yang berserakan Pak. Kemudian skill yang mereka miliki masih juga belum kurang, pengalaman juga belum ada. Mereka baru lulus, mereka ingin bekerja, tetapi mereka ingin gaji yang lebih. Sedangkan jika kita Iya. ingin gaji yang lebih tinggi, kita harus mulai dari awal dulu, harus menintis ke apa namanya, harus memupuk apa itu Pengalaman? namanya Pak? Oh, Ya iya. pengalaman. Nah, Pengalaman, iya Pak, sorry. harus memupuk pengalaman yang tinggi. Itu Pak salah satunya Pak. Hmm. Tuh kan sekarang juga banyak nih PHK. Oh Itu kan iya, PHK terjadi karena ya itu tadi perusahaannya mungkin bangkrut dan karena terlalu banyak penduduk itu juga, Pak. iya betul betul. Terus itu aja deh, Pak. Ada lagi nungguin ini. Makasih, Pak. Ya, thank you, Nggak ada lagi, Pak. Melanie. Oke, Melanie ini mood booster banget ya. Oke, thank you. Jadi Melanie di sini menyorotin masalah membludaknya gitu ya, membludaknya penduduk Indonesia gitu, yang menyebabkan lapangan pekerjaannya jadi dikit dan juga eh, apa namanya juga menyeret beberapa isu sosial ya tentang sarjana yang memang susah juga cari kerja gitu, karena memang ada idealisme yang tersendiri ya untuk dapatin gaji yang sesuai gitu, tapi nyatanya enggak gitu dan akhirnya apa sih namanya
ya jadi pengangguran gitu ya dalam waktu lama. Oke. Jadi oke, sangat menarik menarik banget. Jadi arahnya ke kependudukan ya. Thank you Melanie. Kita ke Vivil. Wih, banyak Hadir, ya. Pak. Hadir. Ya. Nah, Apa? Oh ya. ya, saya nggak mau jawab Ah, ya. ya Pak. Kenapa pengangguran dan kemiskinan bagaimana ini bisa terjadi? Hmm. Kalau menurut People, Pak, kenapa pengangguran dan kemiskinan itu bisa terjadi? Yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi kan dapat kita tambahkan. Yang pertama, mungkin yang disebutkan Melani tadi mungkin dia habis tamat atau tamat kuliah atau tamat sekolah kan rajin tuh mencari pekerjaan gitu. Di sisi lain ada juga yang malas bekerja, Pak, gitu. Adanya sikap malas seseorang itu yang menyebabkan seseorang itu bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja sehingga mereka tersebut eh, tidak bisa jadi dia menjadi pengangguran dan kemiskinan. Dan yang kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan, contohnya seperti di Jakarta atau perkotaan yang banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota, Pak, bisa dicontohkan di kota Jakarta. Suatu masyarakat yang dilanda kemiskinan itu apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal itu sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya juga miskin, Pak. Seperti yang di Jakarta tadi. Yang ketiga, mungkin keterbatasan modal, Pak. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat ataupun bahan dalam menerapkan keterampilan yang mereka miliki, Pak, dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Yang terakhir mungkin apa lagi ya? Eh, Keterbatasan sumber daya alam, Pak. Alright. Ya, itu aja. Oke, thank you. Oke, thank you Vivil. Jadi Vivil menarik banyak sekali penyebab ya, kenapa pengangguran dan kemiskinan itu bisa terjadi gitu. Jadi ada memang dari faktor orangnya, ya, ada faktor dari keterbatasan lapangan pekerjaan di kota-kota besar, dan apa sih yang ngelamar itu banyak banget gitu ya, dan diterima itu cuma dikit gitu, dan persaingannya tuh luar biasa. Oke, menarik banget. Thank you, Vivil. Kita lanjut ke Tia. Yang udah, Vivil mungkin diturunkan tangannya ya. Nanti capek loh kalau kayak gini terus. Oke, silakan Tia, Tia. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Kalau menurut dia itu mungkin ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja Pak. Kan Wow. dilihat dari jumlah penduduknya itu kan banyak gitu kan. Yang mencari lapangan pekerjaan itu tuh banyak, sedangkan lowongan kerja yang dibuka itu tuh sedikit. Apalagi sekarang dengan majunya iptek, pekerjaan itu tuh dialih dari tenaga manusia dialihkan menjadi tenaga kayak mesin kayak gitu. Pokoknya lebih modern lah. Jadi tenaga manusia itu tuh hampir tidak ada gitu. Ya betul betul. Yeps. Oke, udah? Iya. Oke, silakan diturunkan lagi tangannya. Jadi Tia di sini mengarah pada intervensi dari teknologi ya, zaman sekarang yang sudah menggantikan banyak pekerjaan gitu. Tapi tenang aja, kalau guru masih belum tergantikan ya, karena anak-anak kita, anak-anak kita sama siswa-siswa masih sangat bandel, jadi susah-susah gitu ya, susah Perlu banget. bimbingan, Pak. Ya, betul. Bimbingan itu penting banget ya. Jadi kita guru, dosen gitu, itu belum bisa tergantikan sih dalam 30 tahun ke depan. Tapi mungkin aja ada yang baru ya, kayak AI yang kita nggak tahu. Jadi siap-siap aja. Oke, Anissa, Anissa. Eh, baik Pak, saya akan pengangguran dan kemiskinan itu terjadi akibat adanya urbanisasi besar-besaran di kota. Karena daya tarik kota lebih tinggi gajinya dibandingkan daya tarik di desa. Terus
faktor yang lainnya itu para 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 tamatan sarjana itu gengsi, kayak misalnya mereka tinggal di desa, alah kamu kan paling di desa gitu kan, gajinya berapa gitu. Itu lebih mempertimbangkan lebih baik di kota. Meskipun di kota gajinya tinggi, tapi juga tidak menutup kemungkinan biaya yang diperlukan juga besar, sehingga hal tersebut juga dapat menyebabkan kemiskinan karena kebutuhan dan harga barang di sana juga besar, Pak. Dari Anissa Tuh. juga gitu, Pak. Oke, thank you. Jadi saya menarik banget di sini Anissa bahas tentang urbanisasi ya, yang memang mendatangkan banyak sekali tenaga kerja dari kampung gitu. Dan salah satu faktor yang menarik gitu ya atau mendorong orang untuk pergi ke kota adalah karena latar pendidikan yang tinggi menyebabkan mereka nggak punya pekerjaan yang layak di desa ya. Di desa kan ya apalah gitu. Jadi hal itu yang menyebabkan orang-orang ingin mengadu nasibnya ya dengan mendapatkan karir yang lebih baik di kota. Thank you Anissa, menarik banget. Terus kita selesaiin dia dua ini ya. Lucy, coba Lucy dulu. Baik, Kak, kalau menurut Lutfi, karena faktor dari lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan banyaknya wisudawan atau tamatan SMK yang lulusan kuliahnya, karena kebanyakan perusahaan lebih mengutamakan skill pengalaman. Karena banyaknya pengangguran, maka tingkat kemiskinan semakin tinggi karena kebutuhan biaya. Dan syarat pekerjaan lebih mengutamakan orang dalam, Pak. Sekian. Oke. Oke, saya suka itu statement orang dalam ya. Oke, menarik, menarik, menarik. Thank you Lucy telah mengingatkan kalau di negara kita orang dalam masih the power ya, powerful. Oke, tapi nggak apa-apa, kalian jujur aja. Iya, Pak, Semoga negara bisa orang dalamnya bisa sadar gitu ya, karena ya itu deh susah ya. Yuliana terakhir ayo di pertanyaan ini. Eh, Baik Pak, tapi saya di sini akan memberikan solusi bagaimana kita bisa keluar dari kata pengangguran dan kemiskinan. Kita sebagai generasi muda, kita harus berpikir dan kita harus membuka lowongan pekerjaan kepada orang lain. Lowongan pekerjaan tersebut bisa berupa kita memberi modal ataupun kita membuka usaha kecil-kecilan seperti kita eh, apa namanya itu Bersih. membuka usaha pabrik keripik, membuat usaha Cilok, eh cilok. kerupuk ataupun lain sebagainya. Dari situ kita bisa membuat orang yang pengangguran memiliki pekerjaan walaupun pekerjaan tersebut gajinya belum memenuhi gaji di UMR di Indonesia. Baik. Oke, thank you. Oke, menarik banget ya. Jadi solusi yang memang disampaikan sama Yuliana itu adalah tentang entrepreneurship ya, atau kewirausahaan gitu. Karena memang banyak watak dari generasi muda ini ya kita kerja aja lah gitu sama orang gitu ya, terdapat gaji, enjoy, nggak perlu kayak stres-stres berat gitu. Itu dia watak yang bikin kewirausahaan di Indonesia itu sangat kurang gitu ya dibandingkan negara-negara lain. Iya Pak, usaha apapun kecil yang penting kita bosnya Pak. Nah, itu dia. Saya suka itu ya. Kita yang bosnya. Nah, makan hati kalau punya bos. Iya. Jangan mau Oke, kita terus-menerus bekerja di tempat orang Pak. betul, 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 betul. Saya suka. Ayo Yuliana, silakan kita bikin usaha cilok. Kok cilok ya? Cireng. Oke, thank you. Jadi di sini memang pengangguran dan kemiskinan itu adalah kita sebut sebagai lingkar setan ya, lingkar setan kemiskinan yang memang katakanlah jadi orang miskin gitu ya. Orang miskin itu tidak bakalan bisa mendapatkan eh, pendidikan yang tinggi. Oke. Jadi boro-boro gitu ya karena memang duitnya buat apa? Duit buat makan sehari-hari aja susah gitu. Jadi pendidikannya pasti ya memang di bawah SMA aja tuh udah syukur banget gitu ya. Dan akhirnya pendidikan yang tinggi menyebabkan mereka dapat pekerjaannya juga yang rendah gitu. Oke.
dapat pekerjaan yang rendah dan artinya penghasilannya juga rendah gitu. Dan ujung-ujungnya adalah mereka kembali ke kemiskinan. Jadi lingkaran setan itu bisa terputus jika pendidikannya di sini generasi berikutnya itu lebih tinggi. Oke, jadi ini yang bisa menyebabkan pendidikan itu sangat kuat ya. Jadi pendidikan itu bisa merubah banyak hal gitu. Salah satunya adalah membuat orang atau seseorang itu keluar dari garis kemiskinan atau lingkar setan kemiskinan. Oke, thank you. Jadi memang sangat menarik ya kalau misalnya bicara tentang masalah sosial seperti ini dan penyebabnya pasti sangat banyak gitu ya. Sangat-sangat banyak seperti yang sudah dibilang tadi. Ada masalah kependudukan yang memang tidak merata ya. Terus juga tingkat pendidikan dari generasi ataupun golongan penduduk tertentu. Tapi kembali lagi saya bilang kalau ini adalah bagian dari ketimpangan spasial antar golongan. Oke, jadi antar golongan ada golongan kaya, golongan miskin yang memang terjadi ketimpangan di sini. Oke, dari pendapatan, dari accessibility gitu, dari tingkat kesehatan, kependidikan dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke case study-nya, ketimpangan spasial. Oke, nah di sini tugas kalian adalah mencari informasi mengenai studi kasus ini. Oke. Jadi saya akan kasih waktu kalian itu 15 menit untuk bisa mencari data sebanyak-banyaknya mengenai ini. Dan nanti kita akan diskusikan. Jadi boleh kalian kayak menyanggah, "Ah, kayaknya enggak deh, kayak itu." Jadi kita akan mendiskusikan masalah yang sangat spesial, kota yang apa ya bisa dikatakan kota yang maju tapi juga menyimpan eh, banyak sekali permasalahan gitu ya yang perlu diselesaikan oleh satu satu masyarakat Konoha, masyarakat Indonesia, sorry. Oke, siap ya. Jadi 15 menit saya minta kalian untuk mencari dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita ke Jakarta. Oke, selalu ya. Jakarta itu menyimpan banyak cerita. Di sini kalian bisa kaitkan antara gambar-gambar ini, gambar-gambar emas ini, maaf banget nggak disensor ya. Terus emas-emas ini yang lagi kayaknya kampanye ya. Oke, terus kalian bisa jelasin kira-kira ini ketimpangan spasial apa yang terjadi, terus juga penyebab ketimpangan spasial di kota ini itu kira-kira apa, dampak ketimpangan spasialnya itu apa, dan solusi untuk ketimpangan spasial. Jadi tugas kalian adalah selama 15 menit mencari ini, ya boleh ditulis ya, boleh banget ditulis. Oh, itu bakalan jadi tugas on the spot jadinya. Jadi nanti setelah 15 menit, kalian benar-benar dikit aja ya, kayak satu atau dua halaman ditulis cepat aja, kayak misalnya ketimpangan spasial apa ini, menurut kalian apa, satu paragraf kecil aja boleh, penyebabnya apa, boleh di, apa namanya, dikasih titik-titik, apa, di list aja boleh, didaftarin aja boleh, dan nanti kalian, ketika saya bilang udah waktunya untuk dikirim ke grup WhatsApp, jadi kalian harus ini ya, kirim ya. Oke, kita mulai 15 menitnya dari sekarang. Oke, Pak, yang 15. baju oranye itu tuh kasus apa itu, Pak? Yang mana? Yang Ini. baju oranye. Oh, yang baju oranye. Hmm. Kalian ini aja, kalian tebak-tebak aja, kira-kira dia ngapain. Oh, Dia iya, Pak. berjudi, Kas atau adu ayam, kita kasih nggak tahu ya. Indonesia. Ya, jadi silakan aja. Kira-kira dikaitkan aja semuanya ya. Foto-fotonya juga. Oke, silakan ditulis nanti di foto ya. Di foto dan ketika saya bilang udah harus masukin ke dalam grup WhatsApp, kalian masukin semua. Boleh foto, boleh PDF. Oke, 15 menit udah berlalu. Udah berlalu. Udah jalan ya. Silakan.
Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Jadi nanti setelah 5 menit kita minta untuk fotoin aja eh, kerjanya itu bakalan jadi nilai tugas kalian ya. Oke, waktunya itu dalam 1 menit lagi. Silahkan yang udah selesai boleh dikirim di grup ya. Jadi saya terimanya 16 tugas karena memang kalian ada 16 orang di sini siswanya. Oke, ayo, ayo, ayo. Terus sudah ada. Tunggu, saya mau lihat. Tunggu sebentar, Pak. Masih di cam scanner, Pak. Oh iya, 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 boleh, boleh, boleh.
Oke, saya lihat dulu itu sekitaran 7. Ya kan? Ada yang ganda-ganda mungkin ya. Jadi ada 7 yang masuk. Kita masih menunggu. Oh, udah ada 8. Kita butuh 8 lagi. Oke, silakan. 8 lagi. Oke, oke. Udah ada. Eh, berapa? 10. Berarti tinggal 6 lagi nih. Ayo, yang 6 lagi, ayo silakan. 6 lagi, 6 lagi. Oke, udah. Alright, udah berapa orang nih? 11. Saya belum buka semua ya. Oke, ada 11 orang. Yang lain mungkin bisa ini ya, langsung ini aja. Karena ini bakalan saya nilai tugasnya. Jadi tugas on the spot ya. Tugas on the spot. Bakalan saya grading nanti. Oke, jadi siapa nih yang mau kasih ininya hasil dari penyelamannya di dunia maya, asik. Silakan, ini ada Vivil. Silakan Vivil. Yang lain boleh ya angkat tangan ya kalau mau ya. Gimana Eh, gimana? Kita ke yang pertama dulu ya. Ke kira-kira ini ketimpangan spasial apa yang terjadi? Baik, Pak. Pipil akan menjelaskan kondisi wilayah di Jakarta. Yang pertama, persoalannya tentang ketimpangan spasial apa yang terjadi. Hmm. Ketimpangan spasial yang terjadi, yang pertama mungkin distribusi pendapatan dan sumber daya yang tidak merata di seluruh wilayah geografis. Karena perbedaan lokal dalam infrastruktur, fitur geografisnya seperti ketimpangan seperti itu tetap menjadi pusat diskusi kebijakan publik terkait ketimpangan ekonomi secara lebih luas. Mhm. Eh, ketim Sementara pekerjaan yang terletak di daerah perkotaan cenderung memiliki upah nominal yang lebih tinggi atau tidak sesuai dengan perbedaan tingkat harga atau inflasi daripada daerah pedesaan. Biaya hidup dan ketersediaan pekerjaan daerah dalam pendapatan real dan output. Selain itu, komponen spasial infrastruktur publik memengaruhi akses kelayakan kesehatan dan pendidikan berkualitas atau elemen kunci modal manusia dan produktivitas pekerja yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi. Yang pertanyaan kedua yaitu kenapa penyebab ketimpangan spasial di kota wilayah Jakarta? Ya, People dapat menjelaskan salah satu dari 4 gambar ini, Pak. Salah satunya di pemukiman yang kumuh di gambar ketiga, kalau tidak salah. Yang pemukiman yang wilayah kumuh. Dampak ketimpangan spasial ini terjadi karena ketimpangan spasial tampaknya tidak terhindarkan lagi di Jabodetabek. Perbedaan pendapatan di antara masyarakat kemudian menciptakan adanya permukiman warga dengan kondisi elit, rapi, asri, serta kecukupan fasilitas publik atau gated community. Dan ada pula pemukiman dengan kondisi yang berbeda 180 derajat
atau dalam kurung bisa kita sebut dengan kampung kota. Kedua bentuk pemukiman tersebut kemudian diketahui terpisahkan oleh pagar yang terciptakan dari pembangunan permukiman atau gated community. Alhasil, isolasi interaksi antar masyarakat di dunia kondisi permukiman antara desa dan kota tersebut pun tidak bisa juga kita elakkan. Hal inilah yang kemudian berdampak pada kemunculan sentimen-sentimen yang membuat masyarakat rentan akan terjadinya konflik sosial. Solusi yang dapat People jelaskan untuk permasalahan pada gambar yang ketiga, yaitu pemerintah dapat memperhatikan fenomena ketimpangan dan permukiman warga tersebut. Hal ini guna menciptakan kesejahteraan untuk semua orang. Selain itu, menanggapi adanya isolasi interaksi di antara masyarakat, pemerintah juga diharapkan dapat menjadi pemersatu, atau pemerintah pun harus adil. Pemerintah pun diharapkan menjadi pihak yang dapat memediasi friksi dan konflik yang sekarang telah rentan terjadi dalam masyarakat. Sekian penjelaskan Pak. Terima kasih. Oke, thank you Vivil. Jadi Vivil di sini mengangkat isu yang sangat menarik ya, yaitu di gambar nomor 3 ini. Jadi memang isunya adalah pemukiman kumuh di tengah perkotaan yang katakanlah ekonominya tinggi gitu ya, seperti Jakarta. Dan memang ini sebagai tembok batas antara eh, golongan apa sih namanya, pendapatan tinggi dengan pendapatan rendah ya. Dan saya suka dengan salah satu idenya yaitu menjadikan pemerintah menjadi mediator. Tapi sebenarnya pemerintah nggak hanya jadi mediator ya, harusnya juga sebagai pengatur kebijakan gitu ya, dan juga memberikan solusi untuk ya memperkecil ketimpangan lah gitu. Oke, thank you Vivil atas analisanya, bagus banget. Oke, silakan diturunkan ininya, tangannya. Pegel nanti ya kalau lama-lama ya. Oke, silakan Tiara. Ya, Pak. Hmm. Mati ini. Kira ini ada ini orang jualan es krim, enggak ya? Enggak, Pak. Ada teman sebelahnya, Pak. Sama Zoom-nya. Iya. Oke, silakan. Ya, jadi berdasarkan gambar ketimpangan spasial yang terjadi yaitu tentang kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dapat terlihat pada studi kasus tersebut bahwa maraknya kriminalitas juga pengangguran terjadi di mana-mana. Terlihat pada gambar bahwa masyarakat berbondong-bondong untuk melamar sebuah pekerjaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan serta peningkatan penduduk yang tidak terkendali, banyaknya tenaga kerja yang digantikan dengan teknologi atau mesin, serta upah yang tidak sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan yaitu kriminalitas meningkat dan perekonomian semakin menurun, sehingga terjadi ketimpangan sosial terlihat dari adanya pemukiman kumuh dan juga wilayah elit di suatu kota. Selain itu, solusinya yaitu dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Alright, thank you Tiara. Di sini memang Tiara mengangkat SDM lah ya, SDM yang ditingkatin lagi. Jadi bisa bersaing dengan baik gitu. Dan juga membuka lowongan pekerjaan yang banyak ya. Oke, thank you so much Tiara. Kita lanjut Iya. ke Lydia. Silakan Lydia. Oh, baik Pak, terima kasih. Di sini menurut Lydia, pada gambar yang pertama, jelaskan ketimpangan spesial yang terjadi. Pada gambar yang pertama itu terdapat gedung pencakar langit dan permukiman penduduk yang golongan menengah ke bawah. Sehingga nampak sangat terjadi perbedaan antara golongan eh, yang kaya dan penduduk menengah ke bawah. Yang di gambar kedua ada, kalau menurut saya itu maling yang tertangkap polisi ya Pak, karena desakan dari kebutuhan ekonomi yang banyak serta pekerjaan yang tidak ada sehingga mereka pengangguran, maka mereka memilih jalan pintas sebagai
maling dan akhirnya ditangkap polisi. Oke. Kemudian di gambar ketiga ada itu pemukiman kumuh di bantaran sungai karena penduduk tidak memiliki penghasilan untuk menyewa rumah sehingga mereka memutuskan untuk tinggal di bantaran sungai dan ada pemukiman kumuh gitu. Iya, betul. Yang terakhir itu ada antrian untuk melakukan lamaran pekerjaan karena saya lihat itu ada yang bawa map gitu. Terus mereka antri karena lapangan kerja yang sulit, jadi sekalinya ada langsung tuh berbondong-bondong gitu, Pak. Betul. Yang kedua, ada penyebab ketimpangan sosial di sana karena perbedaan yang status antara kaya dan miskin. Kemudian sulitnya memenuhi kebutuhan, lahan lahan untuk tempat mereka tinggal tuh nggak ada. Setelah itu sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, dampak dari ketimpangan sosial di kota Jakarta ini, angka kriminalitas yang tinggi sehingga karena banyaknya pengangguran, maka angka kriminalitas langsung tinggi. Kemudian lingkungan yang tercemar, lalu dampak dari gerombolan orang yang mendaftar pekerjaan ini mungkin pada beberapa tahun yang lalu bisa tersebar virus COVID-19 gitu, Pak. Oke. Iya, 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 iya. Bisa, bisa, bisa. Solusinya Ini ada agar tidak yang pakai masker. Kayaknya udah kaya tahu dan dia. itu ada pemerataan pendapatan, misalnya upah untuk masyarakat menengah ke bawah tuh UMR lah, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan. Terus pemerintah juga bisa melakukan ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa, sehingga di kota tersebut tidak terlalu padat lagi dan masyarakat tidak akan mendirikan rumah di bantaran sungai. Lalu memberikan pelatihan pekerjaan bagi narapidana maling yang telah tertangkap tadi, sehingga mereka pas bebas punya keahlian. Lalu mereka bisa untuk lapangan pekerjaan yang ini tuh bisa melakukan pendaftaran pekerjaan dengan online sehingga tidak ada kerumunan seperti yang terlihat pada gambar. Sekian, Pak. Alright. Oke. Great. Thank you, Lydia. Jadi Lydia ini memang sistem cara pikirnya itu sistematis ya, dan ada pola gitu. Saya suka. Jadi kalau misalnya ada masalah, ini to the point dari solutionnya. Oke, great. Jadi kembangkan ya cara seperti itu. Itu bakal lebih apa sih namanya ya? Lebih tertata gitu ya, sistematis. Oke, thank you Lydia. Jadi banyak banget ya ngambil jelasin tentang apa sih namanya, tentang ketimpangannya, terus juga berbagai problem yang kita tampilkan di sini, bahkan juga memberikan solusi ke abang-abang maling ya agar bisa di training gitu ya, untuk maling lebih profesional enggak ya, untuk bisa jadi lebih bermanfaat gitu, mungkin jadi bisa latih lagi pelatihan bengkel misalnya. Kalau misalnya mereka gengsi ini ya belajar jahit ya, kayaknya bisa di bengkel gitu ataupun apa gitu ya. Oke, Lydia, thank you. Silakan Lucy. Ini Lucy yang terakhir berarti ya. Kayaknya yang mengundurkan diri tadi ya. Kalau menurut Lucy, Pak, kalau gambar pertama dengan kedua tuh perbedaan. Yang pertama itu perkotaan, yang sampingnya pemukiman kumuh. Ketimpangan sosialnya itu pemukiman kumuh, lapangan pekerjaan, kriminal. Terus karena lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan kuota yang dibutuhkan. Satu, tidak di bawahnya karena perusahaan itu membutuhkan skill dan pengalaman. Dampak yang terjadi banyaknya atau meningkatkannya angka pengangguran, kemiskinan. Yang kedua, tingginya angka kriminal. Yang ketiga, semakin banyaknya pemukiman kumuh. Solusinya yaitu pertama, memperbaiki kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan. Yang tiga, menciptakan atau menyediakan lapangan pekerjaan. Alright, thank you. Oke, thank you Lucy. Jadi Lucy di sini memberikan benar-benar kayak straight to the point. Kalau misalnya ya dikasih tambahlah pekerjaan gitu ya.
Dan di sini juga mengarahkan kepada pemukiman kumuh gitu. Dan angka kriminalitas yang akan tinggi jika pengangguran terus meningkat gitu ya. Karena ya mereka butuh makan gitu. Pakai makan pakai apa kalau misalnya nggak kerja ya. Oke, thank you so much. Jadi di sini saya terkejut ya, ternganga-nganga asik. Karena ternyata kalian punya sistem apa sih namanya itu ya, kemampuan analisis yang cepat dan tepat gitu ya untuk melihat oh kira-kira ini kondisinya kayak mana ya gitu. Dan dari yang speakers tadi, yang pembicara-pembicara kita tadi mengutarakan itu semuanya bisa gitu ya untuk mendekati jawaban yang kita minta tentang kondisi wilayah Jakarta dari ketimpangan spasialnya yang terjadi banyak banget kita dapat ya dari teman-teman rekan mahasiswa tentang ketimpangan spasial di secara antar golongan gitu ya di sini yaitu rakyat yang menengah ke bawah tinggalnya di daerah yang seperti ini karena memang lahannya yang memang tidak ada ya ataupun lahan yang sangat mahal di perkotaan menyebabkan mereka terpaksa berdempit-dempitan di sini, pengangguran hebat menyebabkan eh, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan kejahatan kriminal gitu ya, karena memang mereka butuh makan, butuh untuk kehidupan, sedangkan kalau balik ke desa lagi mereka nggak punya lagi lapangan pekerjaan gitu. Oke, jadi memang sangat complicated ya masalah Jakarta ini di tengah huru-hara kemewahan yang ditampilkan, tapi banyak mengandung cerita sedih di masyarakatnya yang memang golongan menengah ke bawah gitu. Oke, jadi Jakarta itu seolah-olah hanya untuk mereka yang memiliki modal dan juga harta yang melimpah gitu ya. Oke, thank you so much. Jadi di sini karena waktunya tinggal 20 menit lagi, saya bakalan jelasin masalah dari teknik analisa wilayah. Oke. Jadi mungkin rada fokus, ini mungkin overview lah ya istilahnya ya. Karena minggu depan hari Rabu besok kita bakalan lebih deep lagi, lebih dalam lagi melihat tentang teknik analisa wilayah. Jadi yang pertama, jadi ada dua analisis yang mau saya kenalin. Jadi ini benar-benar pengenalan aja ya, dikenalin dulu aja. Nanti kalian akan dapat soal gitu, tugas yang akan saya kasih untuk kalian bisa tahu apa sih location question ini gitu ya. Question, question ya, question. Jadi analisis location question atau LQ ini LQ, LQ lagi. Iya betul. Bentar. Kenapa dia enggak bisa? Oke. Ini adalah suatu analisis yang memang digunakan untuk mengetahui sejauh mana ya tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Jadi maksudnya adalah kita mengetahui kira-kira sektor ini jadi sektor unggulan nggak ya gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan location question ini. Oke, kalau misalnya kalian masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu, kalau ada sektor basis dan non basis. Sektor basis itu adalah sektor unggulan. Oke. Jadi kira-kira wilayah ini sektor basisnya atau sektor unggulannya apa? Contohnya di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu basisnya pariwisata misalnya atau jasa ya atau misalnya pertanian gitu. Dan itu adalah sektor yang memberikan mereka pendapatan lebih banyak daripada sektor lainnya. Jadi disebut sebagai sektor basis atau leading sektor ya, sektor yang unggulan lah gitu. Jadi ini location tekniknya ini adalah salah satu pendekatan ya. Oke. Pendekatan wait a moment. Pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis ya karena kita tahu kalau misalnya sektor basis ini bakalan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. Oke, itu adalah definisi dari location question. Jadi
dia bakalan mencari atau menentukan ya, mengetahui sektor ini sektor unggulan atau enggak gitu. Itu aja sih sebenarnya ya. Tapi ada beberapa rumus ya. Jadi nanti jadi rumusnya itu bakalan beda sesuai dengan tipenya. Jadi di sini kita pakai location question yang untuk melihat pendekatan tenaga kerja ya, LQ-nya ini adalah rumusnya. Nanti kalian bisa baca juga. Jadi LI itu adalah jumlah tenaga kerja sektor I. Jadi sektor apa yang kita nilai gitu ya? Apakah dia sektor pertanian? Yang I-nya itu bisa ditukar nanti. Di tingkat wilayah yang lebih rendah, berarti ini misalnya kabupaten sama provinsi gitu. Berarti ini yang provinsinya, data provinsi. Dan data-data ini bisa kalian ambil di BPS lagi, BPS ya, Badan Stat, dan pengadaan ya, Badan, kok jadi lupa sih. Oke, nanti bisa kalian cek lagi. Oke, terus di sini ada LT, total tenaga kerjanya di wilayah yang lebih rendah. Terus ada NI, itu adalah jumlah tenaga kerja sektor I ya, sektor I-nya. Tingkat yang lebih tinggi yaitu misalnya provinsi, karena ini kabupaten atau kota. Terus total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih di atas. Jadi NT yang di sininya adalah bagian apa? Yang besarnya atau wilayah yang luasnya, ini yang wilayah yang lebih dikitnya. Jadi kalau kita bisa cari itu dari jumlah tenaga kerjanya berapa ya di sektor pertanian misalnya ada sekitaran 1 juta. Terus sektor tenaga kerjanya berapa ke tingkat wilayah yang lebih rendahnya, total tenaga kerjanya ya itu berapa kira-kira dari semua sektor. Terus jumlah tenaga kerja di sektor pada tingkat provinsi itu berapa, dan jumlah tenaga kerja di sektor I pada tingkat yang di sektor I-nya aja ya, total ya maksudnya di sini NT. Oke, terus baru kalau pendekatan nilai tambahan atau pendapatan itu bisa lihat dari LQ, PI ya, PT, terus YI sama YT. PI itu nilai PDRB, jadi kita bisa dapat dari data PDRB ya, atau produk domestik regional bruto, oke, yang di provinsi. Terus total PDRB di kabupatennya berapa, yang provinsinya berapa gitu. Itu aja ya data-datanya. Tapi kalau untuk latihan itu kita latihan di hari Rabu ya. Jadi kalian benar-benar harus pengenalan aja karena memang waktu juga tidak memungkinkan. Jadi saya sengaja memang naruhnya di belakang dan kita diskusi dulu karena eh, apa ya? Karena kita butuh kenal dulu sama ini dan saya kasih tugas dulu sehingga kalian bisa kenal, benar-benar kenal gitu dengan dua analisis ini. Dan analisis ini kalau misalnya kalian tahu dan bisa lebih detail ya untuk mencari tahu, maka kalian bisa gunakan ini jadi bahan atau topik skripsinya. Ya, jadi ada banyak eh, apa sih namanya, banyak sekali topik yang bisa kita gunakan location question ini. Oke, dan jika jadi hasilnya kalau LQ-nya itu adalah lebih dari 1, artinya komoditas itu atau sektor itu jadi basis. Oke, jadi basis atau sumber pertumbuhannya. Misalnya di Padang ternyata sumber sektor pertaniannya itu lebih dari 1, berarti dia itu basis gitu. Atau eh, apa sih namanya? Atau unggulan dari Padang gitu ya. LQ-nya kalau sama dengan 1 berarti dia tergolong non basis, berarti tidak diunggulkan. Ya, tapi tidak memiliki unggulan komparatif ya, dan produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi nggak bisa kita ekspor, maksudnya di sini. Kalau kurang dari 1 berarti itu nggak masuk, dan komoditas ini mungkin kita harus impor dari luar. Ya, itu dia. Oke, nanti kita bakalan lebih mendalam hari Rabu, karena hari Rabu itu kita ngajar 2,5 jam dan eh, kita akan belajar tentang teknik-teknik atau analisa lebih dalam dan lebih ada contohnya gitu ya. Dan ditambah lagi dengan sistem informasi geografi.
Terus ada di sini kelebihan location question ini, yang pertama adalah alat yang mudah ya, sederhana, dan penggunaannya itu gampang karena kita cuma butuh data PDRB sama tenaga kerja gitu. Jadi gampang bisa didapat dan bisa dianalisis gitu ya. Terus LQ ini dapat digunakan sebagai analisis awal. Jadi memang cuma untuk analisis awal aja. Kalau lanjutan kita butuh analisis lainnya. Terus perubahan tingkat spesialisasi dari setiap sektor itu bisa diketahui dari LQ dari tahun ke tahun. Jadi apakah sektor ini jadi basis di 2010, 2011-nya basis lagi nggak atau enggak? Itu bisa terlihat dari LQ. Terus penerapannya tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit ya. Jadi kalian hanya butuh menggunakan sheet ya, spreadsheet di Excel gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak gitu, gampang aja. Oke, tapi dia punya kekurangan. Jadi karena dia sederhana, jadi akurasi datanya ini harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi pengumpulan datanya harus valid gitu ya. Tapi kalau misalnya di lapangan kadang itu nggak valid gitu data-data yang ada itu. Ya tahulah ya, kalau misalnya di area daerah-daerah itu data ini nggak terlalu di validasinya sangat kurang gitu. Terus delineasi wilayah kajiannya, jadi untuk menetapkan batasan wilayah yang dikaji itu biasanya nggak jelas di sini. Dan perlu diketahui bahwa nilai LQ itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Jadi disegresi perubahan spesialisasi, perubahan acuannya, dan sebagainya. Jadi ini ada beberapa masalah yang mungkin dihadapin dari si LQ. Tapi apapun itu, LQ memiliki keunggulan sendiri ya sebagai analisis awal untuk melihat sektor ini basis atau enggak gitu. Contohnya adalah ini saya dapat dari skripsi ya, skripsi seseorang. Jadi kita nggak butuh tahu ininya. Saya cuma mau nunjukin ini ya, dia meneliti tentang LQ ya, rata-rata produksi tanaman gitu. Jadi dia di sini sudah ada hasil dari LQ-nya, oke, dari analisis datanya, dan ternyata banyak yang kalau misalnya diterjemahkan lagi dia jadi gini. Jadi kayak mandai gitu ya, atau katakanlah sorry padi gitu. Padi ini ternyata menjadi basis bagi beberapa wilayah ya, mayoritas wilayah di kecamatan ini, di Kabupaten Simaros ya. Terus apalagi jagung, jagung ternyata bukan ya, banyaknya non basis. Keledai, 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 kedelai, sorry. Kedelai itu non basis di sini banyak ya, kacang tanah juga, tapi di beberapa tempat itu dia basis gitu. Oke, bisa paham ya sampai sini ya. Oke. Nanti kita bakalan ini. Terus ada namanya analisis shift share ya. Jadi kalau misalnya shift share ini lebih ke berfungsi untuk mengetahui perkembangan wilayah ya terhadap wilayah yang lebih luas. Jadi mirip banget sebenarnya dengan siapa namanya tadi? Si location question ya. Tapi di sini lebih detail, oke. Dan biasanya dia jadi versi yang bisa memperbaiki kesalahan dari location question itu. Jadi langkahnya itu ada menentukan wilayah yang akan dianalisis, terus indikatornya apa, kegiatan ekonominya itu apa, rencana, apakah yang dianalisis ini pendapatan atau tenaga kerja, nanti juga harus dilihat periodenya juga, menentukan sektor yang akan dianalisis, menghitung perubahan indikator kegiatannya gimana, terus rasio indikatornya, dan komponen pertumbuhan wilayahnya. Jadi ada beberapa rumus memang dalam analisis ini. Oke, nanti kita bakalan lebih mendalam dengan contoh soal ya. Ini yang pertama adalah pertumbuhan nasionalnya, KPN. Jadi KPN YT per YO, TO Y 0 kurang 1. YT itu adalah indikator apa, ekonomi wilayah nasional ya. Ini ekonomi nasional di awal tahun. Oke. Jadi ini PDRB lagi. Jadi semuanya PDRB datanya. Terus ini adalah pertumbuhan proporsional ya dari KPP.
Oke, jadi kalian bisa baca aja juga di sini. Terus juga ini adalah pertumbuhan pangsa wilayah gitu. Dan nanti kita akan cari PE-nya ya, pertumbuhan apa namanya ekonominya berapa. Terus juga kemudian PB-nya. Jadi kalau PB-nya itu kurang dari 0, lebih dari 0, artinya pertumbuhan di sektor I itu termasuk ke dalam kelompok yang maju. Jadi ini perbandingannya ya. Oke, dan saya nggak mau terlalu mendalam juga di sana, jadi saya mau kasih kalian tugas. Kenapa tugas ini penting? Karena untuk memahami suatu analisis, kalian harus benar-benar membaca. Ya, jadi tugasnya di sini silahkan di screenshot ataupun juga di foto, boleh ya. Jadi tugas kalian adalah baca minimal 3 karya ilmiah. Jadi yang saya minta karya ilmiahnya bukan di blog ataupun di internet gitu, tapi scientific papers ya. Minimalnya 3. Jadi kalian baca aja 3 misalnya skripsi orang gitu ya tentang 2 masalah ini. Jadi kenapa 3? Karena memang kita mintanya Elki sama share ya. Jadi ada 2 analisis yang akan kalian yang akan kalian baca dan ketahui. Lalu silakan tulis ringkasan hasil membaca dan menganalisis itu. Saya nggak banyak-banyak ya. Cukup nanti kalian ketik di Microsoft Word dan minimal itu yang untuk tulisan aja 2 halaman lah. Nah, ini termasuk rumus-rumus ya. Jadi kalian bisa minimal tuh 2 halaman. Kalau menurut saya bisa lebih sih, ya. Terus halaman ringkasan materi boleh nanti ditambah gambar ya, tabel atau chart. Terus buat daftar referensinya penting. Jadi kalian kenal ya ada apa atau teknik dari referensi. Saya mau lihat gimana kalian membuat referensinya. Jadi ada 3 referensi ya minimal ya. Terus deadline-nya kapan? Deadline-nya adalah hari Rabu, tanggal 31 Mei. Jadi Rabu ini. Jadi kalian cuma punya 2 hari. Oke. Dan pukul 6 ya. Jadi pukul 6 siang, sore ya. Iya. Terus nanti dikirim personal message ya, PM ya. PM lagi PM. Direct message juga boleh di MD via WhatsApp. Jadi ada nomor saya di sana. Jadi kalian bisa langsung aja, Hai Pak Randa, ini saya ini nih, gitu. Langsung aja dikasih dalam bentuk PDF ya. Terus plagiat di sini nggak diterima ya. Jadi kalian benar-benar harus apa namanya ya, ngulang lagi cara bahasanya gitu. Nanti saya lihat juga ya cara kalian ngutip ya, ngutip nama-nama dari referensinya. Oke, udah paham nggak dengan tugasnya kira-kira? Kalau ada pertanyaan langsung ya, silahkan ditanyakan aja biar jelas gitu. Oke, ada pertanyaan tentang tugasnya. Jadi lagi-lagi saya mau, karena gini, kenapa saya pakai sistem ini? Jadi kita kenalin dulu sedikit tentang 2 analisis ini. Jadi di apa selama kuliah di Belanda, jadi sistem ini tuh terpakai terus. Jadi dosennya awal-awal cuman kasih overview aja tentang analisisnya. Terus nanti kita dikasih daftar dari paper yang bakalan dibaca. Waktu itu saya harus baca sekitaran 6 lebih gitu ya papersnya. Dan beneran gitu, memang terbukti gitu. Yang tadinya kita kayak apa nggak tahu sama sekali tentang analisisnya, jadi tahu, jadi kenal lebih gitu ketika kita baca hasil karya penelitian orang lain gitu ya. Jadi nanti silakan dibaca scientific papers ya, sekali lagi scientific papers. Itu artinya papers yang udah terdaftar di ini. Kalian bisa cari di Scholar ya, Google Scholars. Boleh. Jadi itu lebih bagus sebenarnya. Jadi jelas kalau itu sudah dipublikasi gitu ya. Alright, udah
ini ngerti nggak sih sama ininya, sama tugasnya ngerti banget ya? Nggak ada pertanyaan? Oh, kalian nggak tidur kan? Tidak ada suara. Bapak, Yeay, harus ada dramanya ya. Oke, silakan. berarti tulisannya tuh dengan bahasa kita gitu boleh, Pak? Oh iya, memang bahasa kita, tapi jangan bahasa daerah ya Tia ya. Ya, Pak. Jadi bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa daerah susah nih, Tak. Susah kita. Oke, ada lagi Pak, izin, pertanyaan? Pak. Pak izin bertanya, Pak. Iya, iya, ini siapa? Melani. Mel. Oke, silakan Melani. Pak, ini tugasnya tuh sebenarnya ditulis tangan atau diketik, Pak. Soalnya kalau misalnya ditulis tangan, di sini disertakan gambar. Ini diketik ya, Pak ya? Udah diperjelas Melani di situ, Aduh, makanya Melani. budayakan membaca. Kamu kayaknya kurang makan ini nih, geprek hari ini ya. Kayak kurang Saya fokus. nggak bawa laptop di kampung, Pak. Gimana solusinya, Pak? Oh, gimana? Saya tidak bawa laptop di kampung, Pak. Jadi gimana Oh, saya ngerjain oke. Kalau tulis misalnya tangan? keadaan itu boleh di ini ya, boleh ditulis tangan ya. Manual nggak apa-apa kan, Pak? Boleh Tia. Mana Tia? Kok Tia sih Melani? Oke. Melani, Pak. Oke, siap. Boleh. Karena memang keadaannya Terima kasih. nggak mungkin Melani minjam laptop tetangga kan? Tetangga Oke. masih bocil semua, Pak. Masih SD, nggak ada yang punya laptop, Pak. Nah, itu dia masalah lagi ya Melani ya. Ya nggak apa-apa. Jadi silakan untuk khusus Melani kita kasih ya guys ya. Nggak apa-apa ya. Silakan kasih. Tapi bagus-bagus tulisannya ya. Jangan kayak ini, kayak cakar atau ini kelapa sawit gitu. Oke, Cacing udah. Ada kepanasan, lagi, Pak. ada lagi, ada lagi. Makasih, Pak. Oh, angkat tangan ya. Kalau misalnya ini jadi bisa kalian naik ke atas jadi saya tahu gitu. Silakan. Ada pertanyaan lagi. Angkat tangannya dulu. Oke, kalau nggak ada, oke, tunggu bentar. Kayaknya saya butuh ini deh. Foto dulu bentar ya. Nanti saya lupa. Oke, kalau misalnya nggak ada, silakan yang belum ini diiniin ya. Di apa sih namanya? Tugasnya dikit sebenarnya, ya. Tapi yang lama itu bacanya, ya. Jadi kalian boleh mau paper yang dalam negeri, luar negeri boleh banget, terserah. Kita stop dulu. Dan itu adalah kesimpulan untuk hari ini. Sebenarnya kita mostly bicara tentang ketimpangan spasial ya dari wilayah di mana ketimpangan itu bisa terjadi antar sektor gitu ya. Sektornya beda-beda. Terus ada yang maju, ada yang enggak gitu. Ada antara daerah gitu ya, ketimpangannya daerah sini maju, daerah sana enggak gitu. Atau juga di dalam satu daerah tapi golongannya yang berketimpangan gitu ya. Ada yang miskin, ada yang kaya gitu ya. Jadi itu yang namanya ketimpangan spasial yang memang disebabkan oleh banyak hal gitu. Yang paling utama atau kunci utama dari ketimpangannya adalah sumber daya alam. Oke, kenapa sumber daya alam? Karena sumber daya alam ini memberikan banyak sekali apa sih namanya ya? Banyak sekali pengaruh besar gitu. Kalau misalnya suatu daerah itu sumber daya alamnya banyak, melimpah dan eh, bahkan pasti bakalan banyak orang yang tertarik pergi ke sana gitu, ya. Tertarik untuk bekerja di sana ataupun juga menanam modal di sana gitu. Oke, saya izin ke ini lagi ya. Screenshot lagi bentar. Oke, udah. Oke, jadi itu ketimpangan spasial dan saya juga menyinggung tentang beberapa analisis ya. Jadi analisis LQ itu atau location question itu adalah untuk menilai apakah sektor tertentu itu adalah sektor basis nggak gitu atau unggulan nggak gitu ya di suatu daerah. Oke. Dan yang kedua itu hampir sama, tapi dia lebih ke masalah apa ya? Ke juga mempertimbangkan perbandingan dengan wilayah yang lebih luas gitu.
tapi hampir sama gitu ya untuk melihat basis atau unggulan dari sektor tertentu. Oke, karena udah selesai dan jangan lupa dengan tugasnya ya. Jadi saya sangat berharap agar kalian ketemu dengan karya ilmiah ataupun papers yang bagus-bagus gitu ya. Jadi ini mungkin eh, jadi kita nggak tahu ya. Kalian kan mau PL ya, mau apa namanya? PL kan ya? Mau Iya, PL nggak PL, sih? Pak. PL ya. Jadi mungkin sambil itu kalian mungkin punya punya ide gitu ya, bikin skripsinya dari sekarang tentang LQ lah gitu, ataupun tentang shift share gitu ya. Karena apa sih namanya, ininya udah pattern banget gitu, paten banget lah gitu. Kalau misalnya analisisnya, jadi kalian bisa gunakan untuk skripsi. Oke, karena waktu juga, karena kita udah mulai juga tadi jam 8, jam 7 ya, jam 7.05 kita mulai, dan kita berakhir juga di jam 10.05. Jadi saya kembalikan lagi kepada Bu Elvi. Silakan Bu. Iya, Bu. Ya, Mbak Randa, terima kasih sudah saya dengar tadi menarik sekali ya Pak Randa ya kuliahnya hari Bagus. ini. Mahasiswanya semangat-semangat semua nih karena bertemu ya. Jadi tentunya sangat semangat sekali Pak Randa dan eh, mahasiswa semua. Mudah-mudahan hari Rabu ya Pak ya. Hari Rabu ya Bu, hari Rabu. Hari Rabu kita bisa ketemu lagi dan akan lebih menarik lagi nanti pembahasannya ini. Semoga semuanya juga bisa mengikuti ya perkuliahan ini. Mohon maaf tadi Pak, saya cuma mendengarkan, tapi saya seru tadi Maaf. dengarnya. Seru sekali tadi mendengarkan karena semua mahasiswa juga semangat. Tapi kayaknya ada 2 orang yang nggak hadir kayaknya ya, karena kita biasanya berapa? Ada 18 ya, kalau tidak salah. Siapa yang Iya, nggak 18, hadir? Bu. 16 atau 18, Afli? 18, Bu. 18 ya, berarti ada 2 orang ya yang tidak datang ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi minggu depan. Makasih ya Pak Randa dan mahasiswa semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi hari Rabu. Oke. Terima kasih banyak Bu Elvi udah memfasilitasi Bu. Oh iya, sama-sama Pak. Oke, berarti udah bisa ditutup ya Bu ya. Iya, kita tutup aja langsung. Absennya jangan lupa ya diambil semuanya. Udah kirim tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Sampai jumpa besok Rabu. Terima kasih Pak. Oke, bye-bye. Thank you Bu, thank you Ya. semuanya. Selamat malam. Selamat malam.